Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitri Ardia, NIM 20129261, mata kuliah pengantar kewirausahaan, pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas. Apa itu bisnis model? Menurut pendapat Wieland and Hanger yang menyatakan bahwa ini yang kita sebut sebagai metode yang digunakan oleh sebuah lembaga atau perusahaan untuk menghasilkan uang di lingkungan bisnis di mana perusahaan atau lembaga itu beroperasi. Artinya bisnis model juga didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya yang membuat perusahaan itu akhirnya berkembang, bisa bertahan, menghasilkan, menguntungkan, dan jadi besar. Bisnis model secara umum didefinisikan sebagai sebuah gambaran yang rasional terkait dengan usaha dari organisasi ataupun perusahaan dimanapun. Kaitan bisnis dalam menciptakan, dalam menghantarkan, dalam membawa dan menangkap nilai yang dimaksudkan. Bisnis model ini memiliki 9 dimensi. Definisi dari model kanvas kita lihat dari berbagai sumber yang memberikan konsep tentang bisnis model. Yang pertama, bisnis model yang kita bicarakan ini selalu terhubung dengan pendapatan atau revenue, biaya atau cost dan laba atau profit sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Yang kedua, bisnis model itu terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang ada, yang unik, yang menggambarkan tujuan, menggambarkan strategi, proses teknologi, juga termasuk struktur penciptaan nilai bagi siapa, bagi pelanggan, agar organisasi, agar perusahaan mampu bersaing dan secara sukses pada satu pasar bisnis tertentu. Yang ketiga, bisnis model merupakan satu prototipe dari kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi atau organisasi dimanapun yang merupakan satu strategi bisnis atau kajian bisnis yang memiliki peluang sukses. Peluang sukses yang dapat bertanggung jawab ketika diimplementasikan oleh perusahaan manapun. Yang keempat, bisnis model merupakan cara organisasi atau perusahaan dalam merencanakan untuk menghasilkan keuntungan berupa materi atau uang dalam jangka panjang, jadi bukan dalam jangka pendek. Yang kelima, bisnis model itu menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan atau dilaksanakan dan cara organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan uang dan keuntungan. 5. Konsep ini kita jadikan sebagai konsep bisnis model. Beberapa keperluan dari bisnis model ini adalah: yang pertama, terkait dengan komponen-komponennya. Model bisnis akan memudahkan
para perencana mengambil kebijakan, mengambil berbagai keputusan di perusahaan ketika melihat ubah logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya sehingga dapat dihasilkan yang namanya nilai bagi konsumen dan nilai juga bagi perusahaan. Yang kedua, dari keperluan model bisnis ini adalah model bisnis digunakan untuk membantu kita, membantu perusahaan atau organisasi penguji pasar sekaligus asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis yang dimaksudkan sebagai contoh. Misalnya di industri fotografi ada asumsi di dunia fotografi ini bahwa setiap habis mengabdikan satu momen konsumen pasti mencetak fotonya. Ternyata asumsi ini sama sekali tidak benar. Dengan datangnya teknologi digital, konsumen menyimpan hasil jepretannya untuk konsumsi pribadi, bahkan tampilkan di berbagai media sosial mereka punya, misalnya seperti Facebook, WhatsApp, dan juga Instagram dengan teman-temannya, atau mencatat pribadi dengan printer warna ketika memang dibutuhkan. Dan yang ketiga, modal bisnis itu dapat digunakan dalam rangka penunjukan seberapa radikalnya satu perubahan yang dilakukan dan termasuk konsekuensi yang akan diterima dengan berjalannya waktu. Modal bisnis pelan tapi pasti akan berubah karena mustahil ketika diindikasi perubahan yang bisnis kita juga tidak ikut beradaptasi dengan perubahan itu. Margareta yang menegaskan bahwa model bisnis membantu para pemilik serta profesionalnya menggagas bisnis di tingkat abstrak, kemudian mengujinya di tingkat yang nyata. Setelah itu, strategi bisnis ini disusun untuk membuat perusahaan berbeda secara strategis terhadap para pesaingnya. Jadi model bisnis terlebih dulu dirancang oleh lembaga atau organisasi, barulah kemudian disusun strategi bisnisnya. Itu yang dijelaskan oleh Margareta. Jadi model bisnis tidak sama dengan strategi bisnis. Definisi modal bisnis dapat dipilah menurut sebagai metode atau cara. Yang pertama, modal bisnis sebagai metode atau cara. Dua, modal bisnis dilihat dari elemen atau berbagai komponen yang menyertainya, dan modal bisnis sebagai strategi. Dan yang ketiga, modal bisnis sebagai metode atau cara yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga untuk menghasilkan uang atau berbagai keuntungan di lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi. Komponen model bisnis yaitu 1. Core self, artinya adalah siapa yang dilayani. Yang kedua, what is profit, apa yang ditawarkan. Dan yang ketiga, how a profit is product, bagaimana menghasilkan produk. Dan yang keempat, how it is creates money or profits, bagaimana cara menghasilkan uang atau laba, bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaing. BMC atau Business Model Canvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, kemudian menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal
maksimal, dan model bisnis ini mudah diterapkan oleh semua jenis. Model bisnis ini pertama kali dikenalkan oleh Alexander Osterwalder. 9 elemen yang dimaksudkan dalam bisnis model kanvas ini kita ulas satu persatu. Elemen yang pertama, 1. Dalam bisnis model kanvas kita menyebutnya segmentasi konsumen atau customer segments. Ini mesti kita pikirkan sebagai elemen dasar ketika ingin mengembangkan bisnis model kanvas. Customer segments merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang menjadi target atau memang sengaja ditargetkan oleh lembaga atau perusahaan untuk dilayani oleh perusahaan yang kita maksudkan karena dianggap menguntungkan perusahaan kita jadi target market kita. Customer segments merupakan elemen pertama, elemen paling dasar yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model kanvas. Ini karena customer segment sekaligus akan menentukan segmen pelanggan kita. Dan yang kedua, value proposition atau proporsi nilai konsumen. Ini merupakan pernyataan dari keunikan produk atau jasa yang disaksikan oleh perusahaan atau lembaga kita kepada customer segmen yang tadi. Ketiga, challenge atau saluran. Channel merupakan kita mengkomunikasikan, kita sebagai perusahaan atau organisasi mengkomunikasikan bagaimana kita mengantarkan, bagaimana berinteraksi dengan konsumen. Dan yang keempat, revenue streams atau sumber pendapatan. Ini merupakan bagian yang paling vital. Revenue streams ini merupakan bagian paling vital karena di mana organisasi atau lembaga atau kita sebagai pelaku bisnis memperoleh pendapatan dari pelanggan. 5. Sumber daya atau key resource adalah dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat bisnis model kanvas. 6. Customer relationship atau hubungan konsumen. Ini merupakan jenis relasi yang ditentukan oleh perusahaan ataupun lembaga dengan segmen pelanggan yang lebih spesifik. Motivasi di balik hubungan dengan pelanggan ini antara lain untuk akuisisi dan reteklesi pelanggan, bahkan untuk meningkatkan penjualan. Dan yang ketujuh, key activities atau aktivitas yang dijalankan. Ini merupakan cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan proposisinya nilai pada konsumen dengan cara terjamin kelangsungannya untuk lebih mudah melakukan pengelolaan dan dapat dilakukan replikasi. Dan yang kedelapan, key partnership atau kerjasama merupakan perjanjian formal di antara dua atau lebih
perusahaan terpisah di mana di dalam terdapat atau terjadi kesepakatan dan kerjasama dalam mengembangkan sekaligus memperbaiki posisi perusahaan. Elemen ini berfungsi untuk mengorganisasikan aliran satu barang atau produk atau layanan lain yang dimiliki oleh lembaga atau perusahaan kita dan posisi-posisi partner. Kunci tersebut sebenarnya bermanfaat untuk efisiensi, efektivitas, dan creativity yang telah kita buat. Dan yang kesembilan, cost structure atau struktur biaya. Ini merupakan semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis yang kita punya. Elemen yang terakhir yang tidak kalah pentingnya dengan 8 elemen yang tadi kita bicarakan struktur biaya bisnis ini. Itulah penyampaian mengenai bisnis model Canvas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.